Halo, kita sampai pada pembahasan tentang konsep kakebo. Konsep kakebo sangat penting Anda pelajari dan Anda pahami baik-baik karena akan memudahkan Anda untuk mengoperasikan sistem Okane Kakebo versi Notion yang kami sediakan. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita akan melihat apa itu kakebo dan apa istimewanya. Kemudian kita akan mempelajari tentang aktivitas inti kakebo. Apa itu kakebo? Kakebo adalah metode pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga yang diciptakan oleh seorang jurnalis wanita bernama Hani Motoko dari Jepang pada tahun 1904. Sudah 120 tahun lebih dan masih relevan hingga saat ini. Dalam kehidupan modern, kakebo hadir dalam format buku jurnal, bahkan dipakai sebagai basic sistem aplikasi keuangan digital seperti Zaim dan Moneytree. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kakebo populer dan mengapa bertahan lebih dari 120 tahun? Kemudian, kenapa sampai bisa membentuk karakter dasar orang Jepang yang sangat hati-hati dalam mengelola uang? Jawabannya, karena kakebo sebetulnya sederhana dan mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Anda nggak harus menjadi seorang ahli keuangan untuk bisa mengelola keuangan dengan kakebo. Yang kedua, kakebo bukan sekedar sistem pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sistem kakebo membentuk mindset, kesadaran uang, dan akan membantu penggunanya untuk menyusun prioritas kehidupan. Kemudian, apa sebetulnya aktivitas inti kakebo? Pada prinsipnya, aktivitas inti kakebo hanya ada 4. Satu, budgeting. Ini dilakukan di awal bulan. Ini adalah aktivitas untuk menyusun anggaran. Yang kedua, saving plan atau merencanakan tabungan. Aktivitas ini dilakukan di awal bulan. Yang ketiga adalah recording dan categorizing. Recording ini adalah pencatatan pengeluaran harian yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori yang sudah ditentukan oleh kakebo. Kategori ini akan membantu kita untuk proses tracking keuangan lebih mudah. Meskipun ini dilakukan harian, tapi buat Anda yang mungkin super sibuk, Anda masih bisa melakukannya per 3 hari sekali atau mungkin seminggu sekali, tapi praktek terbaik adalah bila dilakukan harian. Dalam template Okane Kakebo, kami sudah membuat phone widget berupa quick action yang bisa ditempatkan di handphone, sehingga pencatatan harian ini jadi lebih mudah dilakukan. Anda bisa update pencatatan pengeluaran kapan saja, di mana saja. Aktivitas keempat adalah review dan reflection. Review dan reflection ini sangat istimewa karena tidak ada sistem keuangan lain yang mempunyai fitur review dan reflection yang sifatnya baku. Di sini kakebo membantu kita mengevaluasi keuangan dan menyusun langkah perbaikan untuk waktu berikutnya. Dilakukan di mingguan atau akhir minggu, kemudian akhir bulan, dan juga akhir tahun. Jangan khawatir meskipun ini dilakukan secara rutin, tapi sebetulnya hanya membutuhkan waktu untuk mingguan sekitar 10 menit, kalau bulanan mungkin 15 sampai 30 menit, sedangkan untuk tahunan ini tergantung pada Anda, tergantung pada rumitnya keuangan Anda bisa sesuaikan. Dalam template Okane Kakebo versi Notion, review dan reflection ini sudah siap data-datanya, jadi ini akan sangat memudahkan Anda. Kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk reflection juga sudah kami sediakan, dan kalau diperlukan Anda bisa menambahkan sendiri. Oke, kita sampai pada video yang membahas tentang budgeting, pengeluaran, dan tabungan. Kita mulai dari budgeting atau merencanakan anggaran. Budgeting dilakukan di awal bulan, tujuannya agar uang Anda terarah sesuai prioritas. Budgeting dalam kakebo alurnya sudah jelas. Kita tinggal mengikuti alurnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah basic budgeting kakebo yang harus Anda pahami atau bahkan Anda ingat di luar kepala. Oke, kita mulai dari income. Setiap bulan Anda akan diminta untuk memasukkan income atau pemasukan yang Anda terima. Income di sini adalah income yang sudah pasti
Anda terima. Jadi bukan income yang, kemungkinan akan ada bonus, kemungkinan akan ada keuntungan lebih, bukan yang seperti itu, tapi income yang terukur. Setelah memasukkan income, maka Anda akan diminta untuk memasukkan fixed expense atau pengeluaran yang sifatnya tetap. Pengeluaran tetap ini adalah pengeluaran yang sifatnya wajib dibayarkan. Misalnya tagihan listrik, tagihan air, SPP anak, atau mungkin bahkan, KPR dan juga zakat. Kemudian akan dikurangi lagi dengan saving atau tabungan yang akan Anda rencanakan di bulan tersebut. Kebutuhan ini, akan saving ini sifatnya adalah impian atau prioritas keuangan yang menjadi tujuan Anda. Sisa uang inilah yang digunakan untuk budget 1 bulan atau yang disebut dengan, monthly budget. Nah, monthly budget ini akan dibagi menjadi idealnya 4 sampai 5 minggu, tapi karena di dalam penanggalan kalender Masehi tahun 2025, kebanyakan 1 bulan itu ada 5 minggu meskipun jumlah harinya tidak sama, jadi kami membagi budget 1 bulan ini rata-rata ke dalam 5 minggu. Nah, budget 5 minggu ini sebetulnya adalah pengeluaran yang sifatnya kebutuhan dan keinginan. Inilah yang disebut dengan variable expense atau pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah. Di dalam Kakebo, variable expense ini dibagi menjadi 4 kategori tetap. Yang pertama survival, yang kedua opsional, yang ketiga culture, dan yang keempat ekstra. Pembagian ini sifatnya sudah pakem ya, sudah mutlak, dan ini akan membantu Anda untuk, menelusuri atau tracking kebutuhan evaluasi di, akhir minggu, akhir bulan, maupun nanti di akhir tahun. Sistem budgeting ini harus diingat baik-baik. Saya akan mengulang beberapa kali sistem ini supaya Anda, mudah untuk mengingat. Oke, kita masuk pada bagian selanjutnya. Kita akan bahas mengenai pengeluaran yang terdiri dari 2 di dalam Kakebo, fixed expense dan variable expense. Oke, ini pengeluaran Kakebo secara umum terbagi dalam 2 jenis, fixed expense atau pengeluaran tetap, kemudian variable expense atau pengeluaran yang sifatnya berubah. Fixed expense ini sifatnya wajib dibayarkan, sedangkan variable expense ini sifatnya, berubah-ubah tergantung pada kebutuhan dan keinginan. Sifatnya fleksibel ya, tapi ini adalah pengeluaran yang paling rentan terhadap pemborosan. Variable expense terbagi menjadi 4 kategori di sini, sedangkan fixed expense, pengeluaran tetap ini contohnya sewa rumah, KPR, kemudian misalnya internet atau paket berlangganan, cicilan kendaraan, tagihan listrik, tagihan air, SPP anak, zakat, sifatnya wajib dikeluarkan. Ini menjadi prioritas pertama dalam budgeting. Supaya mudah, kita lihat kembali posisi fixed expense dan variable expense dalam bagian budgeting. Ingat, ini saya open kembali, masalah budgeting Kakebo. Ini adalah posisi fixed expense. Dikeluarkan terlebih dahulu karena ini sifatnya adalah kewajiban. Kalau Anda ikutin alur Kakebo ini, maka nggak ada kisahnya lagi Anda dikejar-kejar tagihan, karena Anda sudah menempatkan, fixed expense ini di awal bulan. Ini posisinya ada di sini, ingat kembali ini fixed expense, kemudian ini adalah variable expense atau pengeluaran yang sifatnya berubah-ubah. Ini tergantung pada kebutuhan dan keinginan. Oke, kita lanjut ke masalah variable expense lebih detail. Variable expense dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini adalah pengeluaran yang sifatnya untuk bertahan hidup. Seperti, makanan, pakaian yang sifatnya pokok atau utama, kemudian transportasi, bensin, ojek online yang sifatnya utama juga, Anda nggak bisa melepas lagi gitu maksudnya. Kemudian alat mandi, sabun cuci, keperluan rumah tangga sehari-hari, masuknya di kebutuhan pokok. Kemudian kategori kedua adalah kategori opsional atau ini sifatnya keinginan atau lifestyle. Pengeluaran ini sifatnya menyenangkan, tidak wajib, dan hati-hati di sini adalah potensi pemborosan terbesar dari pengeluaran. Misalnya, Anda beli baju, beli pakaian karena mengikuti model terbaru.
Ingat, pakaian yang utama bisa masuk di survival, tetapi pakaian yang sifatnya mengikuti lifestyle atau fashion terbaru ini masuknya di opsional. Pada prinsipnya, perbedaan-perbedaan pengelompokan ini tergantung pada rasa kita ya. Misalnya, jajan kopi kekinian yang Anda lakukan tanpa tujuan yang jelas, sifatnya bisa jadi opsional. Tapi misalnya Anda punya janji tertentu dengan klien di sebuah misalnya kafe kopi yang sifatnya untuk transaksional bisnis, itu bisa menjadi kebutuhan yang sifatnya survival. Kemudian, lihat kembali ini ada skincare tambahan bukan yang utama. Jadi kalau misalnya Anda membutuhkan skincare yang sifatnya memang penting banget, Anda bisa masukkan di kebutuhan pokok. Tetapi kalau yang sifatnya tambahan yang sebetulnya Anda nggak perlu-perlu amat, itu masuknya di opsional. Hati-hati jebakan just tip, flash sale, diskon, itu ada di opsional. Kemudian pengeluaran yang ketiga adalah culture atau, di sini sifatnya pengeluaran yang berguna untuk upgrade kualitas diri. Ini bisa jadi juga untuk hobi, kemudian hiburan, atau pengetahuan tambahan, beli buku, kursus tambahan. Tapi ini kursus ini bukan yang sifatnya utama ya, misalnya kalau sekolah anak masuknya ada di sini, atau Anda misalnya masih kuliah, biaya kuliah masuknya di survival. Tapi ketika Anda mengambil kurs tambahan, itu ada di culture pemasukannya. Kemudian di sini mungkin Anda butuh hiburan, nonton bioskop, atau melihat pameran seni, atau mungkin Anda ingin membeli alat-alat hobi seperti melukis, fotografi, atau menjahit, itu ada di culture. Kemudian terakhir ini pengeluaran yang sifatnya ekstra, ini adalah pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Pengeluaran ini tetap ada dalam setiap bulan, kemungkinan besar ya, tapi tidak bisa ditebak. Misalnya tiba-tiba ada yang menikah, kemudian mobil atau motor tanpa asuransi misalnya butuh servis tertentu, kemudian mungkin ada peralatan rumah tangga yang rusak, atau mungkin ada donasi yang mendadak. Nah, penentuan 4 kategori ini kembali lagi sifatnya fleksibel tapi membutuhkan rasa. Misal, smartphone terbaru dengan kamera yang bagus yang Anda butuhkan untuk misalnya untuk menambah pemasukan, itu bisa masuk di survival. Tapi ketika Anda membeli smartphone terbaru karena ada model terbaru, karena untuk mengikuti tren, maka itu masuknya di opsional. Seperti itu, kita lanjut ke saving plan atau merencanakan tabungan. Mindset atau strategi, menabung ala kakekbo ya. Mindset menabung ala kakekbo itu tidak yang menyiksa ya, kemudian juga bukan berarti uang yang tidak boleh dipakai. Jadi, mindset ini akan menentukan lemah atau tidaknya kita menabung. Karena sejak kecil kita kalau diajari menabung itu seperti uang yang tidak boleh dipakai. Padahal menabung di kakekbo itu bisa berarti bahwa itu adalah investasi masa depan. Itu seperti ya bahasa puitisnya seperti memberi arah dan makna pada uang kita gitu. Karena ini penting, menabung ini menjadi hal penting di dalam kakekbo, dikeluarkannya di awal bulan. Jadi bukan sisa uang. Anda menentukan prioritas Anda dulu, Anda menentukan tujuan Anda dulu, kemudian Anda breakdown jumlahnya. Misalnya dalam setahun Anda akan breakdown, uang menjadi bulanan. Kemudian itulah yang harus Anda keluarkan lebih dahulu setelah fixed expense. Kalau, supaya tidak lupa, kita kembali lagi ke bagian ini. Posisi menabung ada di sini. Jadi income dikurangi fixed expense, dikurangi saving atau menabung, baru, monthly budget yang boleh Anda pakai untuk kebutuhan yang sifatnya variabel atau berubah-ubah. Ini saya ulang beberapa kali supaya tidak gampang lupa. Kemudian strategi menabung kakekbo, ini mungkin sudah menjadi apa ya, kebiasaan ya. Sebelum menentukan menabung, kita tentukan dulu tujuannya. Mau apa? Misalnya untuk tabungan hari tua, untuk pendidikan anak, untuk investasi, untuk umroh, atau untuk dana darurat. Nah, supaya tidak menyiksa, menabung jangan dilakukan langsung banyak target sekaligus. Lakukan secara bertahap supaya tidak stres dan mengalami tekanan di awal karena biasanya kalau sudah tersiksa ini akan susah konsisten. Oke, gimana cara meningkatkan tabungan di dalam kakekbo? Sebetulnya ada dua cara. Yang pertama dengan penghematan. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah pemasukan. Nah,
Penghematan ini Anda bisa melihat tips penghematan dan manajemen belanja ala Kakebo yang kami buatkan dalam dokumen bonus tips praktis Kakebo. Di dalam ini, cara-cara ini bisa menjanjikan penghematan 20-30% pengeluaran. Ini tergantung Anda. Jadi sebetulnya banyak aktivitas-aktivitas kita yang sebetulnya kalau dilihat lagi itu ternyata banyak yang keluar uang tidak terasa atau mungkin bahkan sia-sia. Oke, di dalam, tips praktis ini Anda akan melihat, oh ternyata seperti kalau aku melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu pengeluaran ternyata bisa dihemat 20-30%. Silahkan Anda lihat nanti di dalam tips praktis Kakebo ini, di bagian penghematan dan manajemen belanja ala Kakebo, Anda akan dapat insight-insight baru untuk penghematan. Kemudian untuk menambah pemasukan, Anda bisa melakukan, monetisasi keahlian, hobi, bisa juga dengan meningkatkan skill agar bisa naik gaji. Anda bisa ambil freelance, affiliate, atau bahkan buka bisnis baru, kemudian menyisihkan investasi untuk saham atau properti. Tapi ini kembali ke Anda masing-masing, kondisi orang berbeda-beda. Di dalam Kakebo kami menyertakan success story yang berdasarkan pengalaman nyata orang-orang yang menambah pemasukan melalui, buka bisnis baru dan ada yang meningkatkan skill untuk naik gaji. Jadi sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing, mau melalui penghematan atau mau melalui menambah pemasukan, ini, Anda sendiri yang bisa mengukur. Kita masuk pada video yang membahas tentang pencatatan harian, kemudian kategorisasi pengeluaran, review and reflection, dan the Kakebo cycle. Kita awali dengan pencatatan harian dan kategorisasi pengeluaran. Seperti yang kita tekankan sebelumnya, bahwa Kakebo menganjurkan untuk mencatat pengeluaran secara harian. Gunanya untuk apa? Karena ini memudahkan kita membangun kesadaran terhadap pengeluaran uang. Selain itu, cara ini juga akan membantu kita mudah mengenali pola pembelanjaan kita. Tentunya pola belanja ini sesuai dengan kategori yang sudah dikelompokkan oleh Kakebo. Aktivitas ini bisa dilakukan selama 10-20 menit per hari. Anda bisa lakukan malam hari tergantung pada banyaknya pengeluaran Anda. Tapi kami mempunyai cara yang mudah supaya Anda tidak terbebani dengan pencatatan harian. Dalam template Okane Kakebo versi Notion, kami menyertakan fitur phone widget yang bisa Anda pasang di handphone. Ini merupakan quick action untuk memudahkan Anda mencatat harian yang bisa Anda lakukan setiap kali Anda melakukan transaksi. Misal, Anda baru saja belanja di katakanlah Indomaret, tidak usah menunggu lama malam hari, Anda bisa langsung update pencatatan harian melalui handphone setelah Anda melakukan transaksi. Kemudian pencatatan harian ini tidak sekedar mencatat, tapi ada langkah lanjut yang harus Anda lakukan, yaitu memasukkan catatan itu ke dalam kategori pengeluaran. Seperti yang sudah pernah kita bahas, kategori pengeluaran Kakebo ada 4, survival, opsional, culture, dan extra. Supaya mudah dan Anda ingat bahwa proses ini di pencatatan harian ini di dalam sistem budgeting Kakebo itu ada di bagian ini, ada di area ini. Jadi sebetulnya pencatatan harian Anda itu adalah untuk mencatat variable expense berupa kebutuhan dan keinginan yang akan dimasukkan dalam 4 kategori pengeluaran Kakebo. Oke, kita lanjut dengan review dan reflection dan the Kakebo cycle. Review dan reflection adalah aktivitas rutin untuk melihat data keuangan, kemudian memahami pola keuangan. Pola keuangan di sini sebetulnya juga pola pengeluaran dan pola income. Kemudian kita akan dituntun untuk menyusun langkah perbaikan apabila ada hal-hal yang keuangan yang kita lakukan kurang tepat. Review dan reflection ini adalah fitur yang istimewa di Kakebo karena ini tidak ada dalam sistem keuangan yang lain. Jadi manfaatkan baik-baik. Kalau proses ini dilakukan dengan rutin, besar kemungkinan keuangan kita akan tumbuh dengan sehat. 3 waktu untuk melakukan review dan reflection ada mingguan, bulanan, dan tahunan. Review reflection mingguan dilakukan di akhir pekan, mungkin butuh waktu hanya sekitar 10-15 menit. Tujuannya apa? Agar Anda memahami pola pengeluaran. Pola pengeluaran di sini adalah pola pengeluaran variable expense.
Anda bisa mengenali berapa pengeluaran survival Anda dalam minggu tersebut, berapa pengeluaran opsional, berapa pengeluaran culture, dan berapa pengeluaran ekstra. Apabila ada hal-hal yang di dalam pengeluaran ini terasa berlebih atau ada potensi over budget, maka review dan reflection mingguan ini akan membantu Anda untuk melakukan penyesuaian di minggu berikutnya. Inilah gunanya review dan reflection mingguan. Jadi bila minggu pertama Anda ternyata ada potensi over budget, Anda lakukan penyesuaian budget di minggu-minggu sesudahnya supaya budget dalam 1 bulan itu tetap terkendali dan tidak melebihi anggaran yang sudah Anda tetapkan. Itu gunanya refleksi mingguan. Kemudian di refleksi dan review bulanan sedikit lebih kompleks. Di sini akan dievaluasi pengeluaran secara keseluruhan, kemudian evaluasi tabungan selama 1 bulan. Selain itu juga Anda bisa mengenali potensi income ataupun penghematan yang bisa Anda tingkatkan. Kemudian Anda juga akan dituntun untuk melakukan langkah perbaikan keuangan untuk bulan berikutnya. Kemudian ada review dan refleksi tahunan. Ini hampir sama dengan review dan reflection bulanan, hanya saja data yang dipakai di sini itu data 1 tahun atau 12 bulan. Nah, review dan reflection ini dalam versi Kakebo yang memakai jurnal pencatatan biasa ini bisa menjadi aktivitas yang agak rumit karena harus menghitung keuangan satu persatu. Tapi dalam template Okane Kakebo Notion yang kami sediakan untuk Anda, data-data untuk review dan reflection ini sudah tersedia. Anda tinggal mengikuti alurnya dan lakukan langkah-langkah perbaikan yang Anda sesuaikan dengan keperluan Anda. Oke, kemudian ini The Kakebo Cycle. Apa The Kakebo Cycle? Ini adalah 4 pertanyaan refleksi standar Kakebo yang digunakan untuk memahami keuangan dan merancang perbaikan keuangan per bulan. Jadi, sebetulnya Kakebo punya standar review dan reflection yang disebut dengan The Kakebo Cycle ini. Ada 4 pertanyaan sederhana yang bila Anda bisa menjawab pertanyaan ini, sebetulnya otak Anda akan dibuat untuk aware atau sadar tentang keuangan. The Kakebo Cycle ini tetap kami masukkan dalam review dan reflection di Okane Kakebo versi Notion secara keseluruhan. Kami tambahkan di bagian monthly review per bulan. Kenapa ini dipisahkan? Jadi ketika kami membuat review dan reflection Kakebo untuk versi Notion, kami menemukan bahwa The Kakebo Cycle ini kurang bisa mengadopsi keperluan review dan reflection keuangan sekarang yang sangat kompleks. Karena itu kami melakukan modifikasi untuk review dan reflection. Tapi supaya Anda tidak kehilangan esensi dasar review dan reflection ala Kakebo, maka kami tetap menambahkan fitur The Kakebo Cycle. Anda boleh memakainya, boleh meninggalkan. Karena sebetulnya fitur ini sudah include juga ada di dalam review dan reflection secara keseluruhan. Tapi supaya lebih jelas, 4 pertanyaan ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah berapa uang yang dimiliki? Berapa uang yang dimiliki ini bukan jumlah income yang masuk, tapi jumlah income yang masuk dikurangi fixed expense. Itulah cara Kakebo menyadarkan kita bahwa uang yang kita miliki itu bukan income yang masuk, tapi uang income yang masuk dikurangi dengan kewajiban. Di sini Kakebo melatih kita untuk bisa mengukur berapa jumlah kewajiban yang sebetulnya mampu kita keluarkan supaya tidak membebani hidup kita. Jadi misalnya Anda mempunyai pemasukan 20 juta katakanlah, kemudian fixed expense-nya 5 juta, maka uang yang Anda miliki itu dihitung Kakebo hanya 15 juta. Nah, uang inilah yang akan dipakai untuk misalnya nanti Anda tabung sekitar 5 juta, kemudian sisanya uang yang dibelanjakan tinggal 10 juta. Kemudian kalau Anda ingin melakukan perbaikan, maka Anda harus menjawab pertanyaan selanjutnya. Misalnya di bagian uang yang dibelanjakan akan dikurangi supaya tabungannya bisa bertambah. Nah, lingkaran ini, cycle ini, pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat otak kita untuk selalu aware pada masalah keuangan sebetulnya. Jadi Anda boleh menggunakan fitur ini atau pertanyaan-pertanyaan Kakebo ini untuk membuat kita sadar pada posisi keuangan saya itu sebetulnya seperti ini gitu.
Oke, kita sampai pada video yang membahas tentang bagaimana memulai Kakebo. Video ini kami buat karena memang banyak masukan dari pelanggan atau customer yang bingung sebetulnya mulainya harus dari mana gitu. Apalagi untuk Okane Kakebo versi 3 sekarang yang fiturnya sudah kompleks. Kami membuat video ini agar memudahkan Anda bisa memilih Anda ada di mana dan kemudian Anda lakukan pembiasaan secara konsisten. Oke, kita mulai dulu dari level pertama. Level ini adalah buat Anda yang pemula mengatur uang dan Anda juga pemula menggunakan Notion. Anda belum terbiasa menggunakan fitur-fitur tab-tab Notion yang mungkin perlu pembiasaan untuk supaya maksimal bisa Anda gunakan. Nah, perhatikan di sini kita kembali ke budgeting yang paling dasar dari Kakebo. Bahkan mungkin dikurangi ya, diturunkan ya, tidak budgeting secara lengkap. Fokus Anda hanya mencatat income dan mencatat pengeluaran harian. Jadi hanya mencatat pemasukan dan kemudian Anda melakukan pencatatan harian untuk variable expense dan kemudian mengelompokkannya menjadi survival, opsional, culture, dan ekstra. Setiap minggu atau setiap bulan nanti Anda lakukan review dan reflection. Dari sini Anda akan tahu pola pengeluaran Anda itu ada di mana saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, terus bagaimana dengan pengeluaran fixed expense? Nah, bila Anda bingung, maka Anda bisa masukkan pengeluaran fixed expense itu di kategori survival. Misalnya, untuk tagihan listrik, tagihan air, itu kan sebetulnya sebuah kebutuhan sebetulnya ya. Itu kan sebuah kalau memang di Kakebo dimasukkannya dalam sebuah kewajiban, tetapi sebetulnya itu kan sebuah kebutuhan. Pengeluaran yang sifatnya kebutuhan. Anda bisa masukkan ke survival dulu. Nanti setelah Anda terbiasa, maka Anda bisa melakukan ke tahap selanjutnya, melakukan fungsi-fungsi Kakebo ini di tahap selanjutnya. Ini adalah level 2. Ini buat Anda yang sudah terbiasa mengatur uang, Anda mungkin sudah terbiasa dengan melakukan budgeting, mengatur anggaran, tapi Anda masih pemula menggunakan Notion. Anda masih belum terbiasa menggunakan Notion. Anda bisa ada di level ini dan ini ternyata adalah level terbanyak dari pembeli Okane Kakebo ada di bagian ini. Yang mereka lakukan adalah melakukan budgeting Kakebo secara full, income, fixed expense dimasukkan. Kemudian ada yang saving sudah mulai masuk, tapi ada yang savingnya juga masih dikosongkan. Yang penting income, fixed expense ini sudah data-data ini sudah masuk, kemudian mereka ada monthly budget, kemudian mereka dapat kebutuhan untuk weekly budget, dan mereka melakukan pencatatan harian di sini. Ini adalah basic sistem Kakebo. Terus kemudian mereka sudah mulai melakukan account management. Jadi transaksinya itu bisa kedetek kalau Anda mengaktifkan account management. Jadi uang Anda ada di mana, kemudian jumlahnya berapa itu bisa terhitung ketika Anda melakukan pengeluaran, maka uang Anda itu bisa dihitung secara real time. Terus kemudian jangan lupa tetap melakukan review dan reflection mingguan dan bulanan karena ini sangat bermanfaat untuk perbaikan keuangan Anda. Jadi level 2 ini adalah level yang paling terbanyak dilakukan oleh para pembeli Okane Kakebo Notion. Kemudian yang terakhir adalah level 3. Ini buat Anda yang sudah terbiasa mengatur uang, Anda juga nyaman menggunakan Notion, maka semua fitur budgeting Kakebo Anda pakai, kemudian fitur ekstranya juga Anda pakai, ada debt, ada loan, ada pengaturan piutang, ada pengaturan kartu kredit, dan fitur-fitur tambahan lain ini dipakai semua. Yang jelas juga fitur review dan reflection. Ini kalau Anda bisa menggunakan atau memakai semua fitur ini, Anda mendapatkan manfaat yang sangat maksimal. Oke, tetap fleksibel dan enjoy, nikmati, sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Mengatur uang dalam Kakebo itu butuh pembiasaan. Level 1, bila Anda orang yang sangat berantakan, itu untuk membiasakan, itu bisa butuh waktu sampai 3 bulan. Karena mungkin Anda akan kelupaan mencatat atau mungkin ada yang banyak yang kelewat, tapi tidak ada masalah, yang penting Anda memulai saja dahulu, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik, nanti akan bisa mulai rutin ya. Pilih cara yang paling ringan untuk dijalani, kemudian Anda konsisten, maka Anda akan menikmati hasilnya.
Oke, bagian konsep Kakekku sampai di sini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video, selanjutnya di bagian-bagian lain.